kita masuk ke materi baru, bab kedua, pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, ini adalah materi prasyarat untuk masuk ke materi tadi. Pertama-tama kita pelajari dulu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Oke. Nah, dari sini coba kita pikirkan dulu hanya dengan melihat judul apa yang kalian pikirkan tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Oke, ayo. Highlighter. No. Ini, misalkan kata pertidaksamaan itu artinya ada sebuah garis, yang akan menggunakan tanda besar dari atau sama dengan besar dari saja, besar dari normal, atau kecil dari sama dengan. Nah, dan yang paling utama, yang paling jelas tentang pertidaksamaan adalah daerah penyelesaian. Kalian akan menemukan dan menentukan himpunan penyelesaian dalam bentuk daerah penyelesaian. Oke? Nah, sekarang kata kuadrat. Kuadrat itu berarti berpangkat 2. Nah, tahu kan? Jadi bentuknya pasti akan seperti ini, x pangkat 2 tambah apa begitu tak? Nah, satu variabel artinya variabel yang kita gunakan hanya satu huruf, yaitu x saja atau y saja atau tapi pada umumnya ya kita gunakan x. Jadi misalnya x pangkat 2 tambah x tambah angka konstanta misalnya di sini. Nah, ini dia sebuah bentuk pertidaksamaan kuadrat satu variabel dengan dari tanda pertidaksamaan seperti ini misalnya. Oke? Nah, selanjutnya, oke baik, ini dia contoh soal pertama. Bunyinya x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 lebih besar 0, lebih besar saja. Oke. Pertama-tama kita harus membuat menemukan pembuat nolnya begitu. Nah, cara untuk membuat pembuat nol yang pertama adalah kita harus faktorkan dulu ini persamaan kuadrat. Ya, karena kalau persamaan kuadrat itu dia pasti punya dua nilai x karena dia pangkat 2. Oke, caranya begini, kayaknya kalian sudah pernah belajar dulu waktu masih SMP. X pangkat, bagaimana menemukan, kita tulis dulu nilai x nya seperti ini. Kemudian setelah itu kita fokus on minus 8. Kenapa kuning? Minus 8 dan minus 2. Oke, pertama-tama minus 8 dulu. Minus 8, tentukan dua angka yang kalau dikali dapat minus 8 dan selisihnya adalah 2. Kenapa saya bicara selisih? Karena ini punya tanda minus. Kalau dia positif 8, berarti kita cari dua angka yang kalau ditambah dapatnya berapa di sininya, berapa di sini. Tapi kalau dia masih dia tandanya minus, maka kita harus cari selisihnya. Oke, sekarang saya akan tuliskan kemungkinan dua angka tersebut. Minus 8 itu bisa dari 1 dan 8. 8-nya dulu saja, fokus ke angka 8. 1 dan 8 kan 8 hasilnya kalau dikali, terus 2 dengan 4 hasilnya juga 8 kalau dikali. Oke, hanya itu. Sekarang selisih dari 1 dan 8 adalah 7. Selisih 2 dan 4 adalah 2. Nah, petunjuk kita selanjutnya adalah minus 2-nya. Kebetulan ini mendekati karena sudah minus, berarti kalau sebentar kita putar balikan tanda dia sudah bisa menuju ke jawaban yang kita minta begitu. Tapi karena dia di sini masih, kalau yang ini 7 berarti sudah kita coret, sudah tidak bisa kita gunakan seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah 2 dan 4. Sekarang kita hanya butuh penempatan tanda minus, karena kalau minus di atas sini artinya kita harus menyimpan minus di salah satu angka ini. Oke, paham? 2 dan 4. Saya mau taruh minusnya di sini dulu. Minus 2 dan 4. Minus 2 ditambah 4
berarti, atau 4 kurang 2 dapat 2. Nah, kebetulan saya butuhnya minus 2, berarti bukan. Oke, batal. Berarti saya tidak boleh menaruh minus di sini. Saya gantikan ke sini misalnya. 2 kurang 4 dapatnya minus 2. Minus 2. Oke. Dan kebetulan itu sudah itu yang saya butuhkan. Jadi, kesimpulannya untuk hasil pemfaktoran dari x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8 adalah x tambah 2. Kenapa tambah? Karena dia tidak punya tanda minus, artinya positif. X kurang 4. Oke, guys. Oke, anak-anak, bisa dipahami maksud saya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x tambah 2 dikali x kurang 4. Sekarang pembuat nolnya adalah saya pindahkan ke sebelah, yang awalnya positif akan menjadi minus 2. Kemudian X sama dengan yang awalnya minus akan menjadi positif 4. Sekarang saya mau gambarkan dia di garis kartesius, grafik kartesius maksud saya. Taruh minus 2 nya di sini. Ini kalau y-nya 0, berarti ini kan 0 tadi, sama dengan 0, sama dengan 0. Berarti kalau y-nya 0, maka x-nya sama dengan minus 2, minus 2,0 dan 4,0. Kemudian saya mau menemukan untuk x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8 dengan x0. X0 berarti y-nya akan menjadi berapa, begitu. 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 kurang 8 sama dengan y, berarti ini habis karena 0, berarti y sama dengan minus 8. Jadi titik yang saya maksud yang akan melewati ini adalah 0, minus 8. 0, minus 8, misalkan minus 8 nya di sini. Nah, gambar grafiknya akan menjadi ini. Semoga kalian bisa paham kalau ini tidak lurus, dan ini saya sudah usahakan salah. Aduh. Bismillah ya Allah. Ini bukan titik. Oke. Ini saya hanya tebak sekitar sini kira-kira titik baliknya, karena kita tidak mencari titik balik sekarang. Saya hanya akan menjelaskan sama kalian daerah yang memenuhi adalah daerah yang bergantung dari tanda yang sudah ditentukan di soal. Jika tanda di sini lebih besar dari, maka ingat kembali penjelasan di mutlak dulu. Jika x besar 0, berarti tandanya akan lebih kecil dari angka yang pertama. Ini A misalnya, maka dan x lebih besar dari A. Kalau ini kan mutlak kan sama dengan ini 2, sama-sama positif nilainya, sama-sama positif kan, artinya mereka sama sebenarnya. Nah, tapi ini kan dua angka yang sama, tapi ada yang minus, ada yang positif. Sementara ini kita sudah menemukan dua angka tersebut, minus 2 dan 4. Maka dari sini kita bisa menentukan kalau karena dia lebih besar dari, maka yang memenuhi himpunan penyelesaiannya adalah x kecil minus 2 atau x besar 4. Seperti itu. Yang dimaksud di garis bilangan adalah bagian sini dan bagian sini. Oke, semoga kalian paham. Lanjut ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. 7x pangkat 2 dikurang 3x kurang 8 besar dari 2x pangkat 2 kurang tambah 5 kurang 4. Oke. Pertama-tama, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Mungkin tidak sama dengan contoh soal sebelumnya. 7x pangkat 2 dikurang 3x kurang 8. Ini kita pindahkan dulu semua ke ruas kiri. Oke. Kita buat daerah sebelah kanan itu kosong. Jadi, dia akan menjadi 7x pangkat 2. Saya pindahkan minus 2x pangkat 2 dikurang tetap 3x. Kemudian ini karena 5 itu positif, saya pindahkan ke sebelah menjadi kurang 5x. Saya lupa tulis 5x di sini. Kemudian ini dikurang 8. 4-nya punya positif minus, jadi dia pindah ke sebelah jadi positif, lebih besar dari 0.
Ya, bentuknya sudah seperti ini. Sekarang semua yang memiliki suku yang sama kita operasikan. Jadi 7, karena ini sama-sama pangkat X pangkat 2, maka 7 dikurang 2 bisa menjadi 5 X pangkat 2 kurang 3 kurang 5 8X minus 8 tambah 4 atau 4 kurang 8 sama dengan minus 4 besar 0. Ini dia persamaan yang akan kita kerjakan, yang akan kita faktorkan ke dalam 2 pembuat 0. Oke. Pertama-tama biasanya sih begini, gurunya pasti sudah tentukan 5X dengan X seperti itu, ya kan? Nah, kalau cara saya lumayan panjang sebenarnya, ini agak bertele-tele tapi semoga kalian paham, dan ini cara yang menurut saya gampang sih, tapi menurut orang-orang rata-rata ini susah. Oke, cara pertama saya tulis ulang supaya bisa saya coret-coret. Kurang 4, ini saya biarkan dulu sama dengan 0 ya, karena ini sebentar kita gunakan. Sekarang saya mau kali 5 kali minus 4 menjadi minus 20. Oke, jadi fokus perhatian kita adalah ke angka minus 20. Ayo cari 2 angka yang kalau kita kali dapatnya minus 20 dan berselisih minus 8. Saya tuliskan 1 dengan 20, 2 dengan 10, 4 dengan 5. Oke. 1 dengan 20 selisihnya, hapus dulu, cari warna lain ya. Berapa selisihnya? 19. Tidak kelihatan. 2 dengan 10 selisihnya 8, 4 dengan 5 selisihnya 1. Oke, jadi yang memenuhi adalah, oke, kita fokus on 2 and 10. Oke. Setelah itu kita taruh minusnya di mana, begitu. Penentuan peletakan tanda minus. 2 dan 10. Saya mau taruh misalnya duanya di sini, minusnya di sini, berarti 10 kurang 2 dapatnya positif 8. Saya butuhnya minus 8. Oh, berarti salah. Berarti saya tukar. Minusnya saya taruh di sini, misal 2 kurang 10 dapatnya minus 8. Oke, cocok, berarti saya sudah bisa lanjutkan aktivitas ini. Nah, saya tulis ulang ya. 5X pangkat 2 saya tuliskan tambah 2X, saya ambil dari sini loh, terus kurang 10 kurang 10X dikurang 4. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, yang berubah cuman yang di tengah ya. Ini pinggir dan pinggir tetap sama, tetap 5X dengan 4, kemudian yang di tengah itu berubah menjadi minus 8. Oke. Sekarang saya akan memisahkan mereka menjadi 2 kubu. Jadi saya fokus ke bagian kiri dulu. 5X pangkat 2 tambah 2X, berarti apa yang sama di antara mereka? Ternyata mereka sama-sama punya X loh. Berarti 5X pangkat 2 dikeluarkan 1 X-nya, berarti di dalam sisa 1 guys. Terus ini karena X-nya yang di sampingnya 2 itu keluar, berarti sisa 2, angka 2. Oke. Jadi saya mau dengan cara selanjutnya, kita harus tulis ulang clue kita. Ini clue. Jadi karena ini harus 5X tambah 2, berarti kita harus pikirkan angka apa yang bisa mengali 5X menjadi sehingga hasilnya minus 10X, yaitu minus 2. Coba ayo kali kalau tidak percaya. Minus 2 kali 5X dapatnya minus 10X. Oke. Setelah itu kita bisa mempertemukan X dengan minus 2. Jadilah seperti ini. X kurang 2 dan ini yang berdua kan sama, jadi kita pilih salah satu. X tambah 2 karena sama, jadi saya bisa tuliskan ini di atas ini. Ayo cari warna. 5X tambah 2 dan X kurang 2 lebih besar 0. Pembuat nolnya yaitu X sama dengan 2 atau X
sama dengan minus 2/5. Oke. Jadi untuk membuat himpunan penyelesaiannya, sudah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa tadi? Minus 2/5 dan X kecil. Atau tidak pakai sama dengan kayaknya. Atau X besar berapa tadi? 2. Sorry, X kecil minus 2/5 atau X tambah 2. Kalau di grafik berarti kita harus fokus mencari lagi nilai Y, titik Y yang dilewati seperti itu, yaitu untuk 5x pangkat 2 dikurang 8x kurang 4, berarti karena I 0 maka hasilnya akan minus 4, berarti minus 4. Di sini minus 2/5, di sini 2. Oke, bisa dipahami? Oke. Semoga kalian masih ingat, ini kan A, ini B, ini C. Jika A-nya besar 0, kurvanya pasti akan menghadap ke atas. Ini bukan titik balik loh, sorry kalau salah. Dia hanya titik yang dilewati oleh kurva tersebut. Jadi gambarnya seperti ini dan daerah yang memenuhi adalah daerah sini. Oke. Dan cara penulisan himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Oke guys, lanjut. Soal terakhir sepertinya untuk pertemuan kali ini. Minus x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5 besar 0. Semuanya rata-rata besar 0, dan kalau besar 0 pasti kubu kiri kanan. Oke. Bagaimana tadi? Seperti biasa, kita temukan dulu pembuat nolnya. Kalau seperti ini biasanya ada yang minus x, ada yang x. Oke. Karena ada 2. Jadi kalau kalian mau menebak-nebak boleh, tapi saya lebih suka menggunakan yang tadi, yang kalau misal A-nya di sini itu bukan 1, berarti saya gunakan cara panjang saya, yaitu minus x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5. Kemudian saya kalikan minus 1 kali 5 berarti minus 5. Kemudian yang mengali ini pasti cuma 1 dan 5 karena dia bilangan prima. Kemudian ternyata benar selisihnya adalah minus 4, ya kan? 4. Jadi untuk membuat dia berselisih minus 4, ya posisi minus harus di angka yang besar. Oke? 1 kurang 5 dapat minus 4, berarti saya bisa tuliskan x pangkat 2 minus x pangkat 2 tambah 1 kurang 5 tambah x ya, 5x tambah 5. Nah setelah itu aduh apa sih, tidak muat. Saya pisahkan mereka berdua, lihat sama-sama ternyata mereka x nya bisa keluar, berarti di dalam sisa minus x dan kurang. Ini kalau tambah di sini berarti kalau ada minus, oh tidak masalah, sorry, ini saja minus, tetap positif. Oke, 1. Sudah benarkah diri ini? Lihat. Kemudian ini saya tulis ulang caranya seperti ini juga ya, berapa kalinya supaya bisa dapat ini ya, positif 5 dong. Oke kan, berarti x tambah 5 ini dipertemukan mereka berdua, kemudian minus x tambah 1. Oke, saya pindahkan ke atas, berarti yang punyanya minus x itu adalah tambah 1, yang punyanya 5 adalah yang positif. Pembuat nolnya berarti minus x sama dengan minus 1, x sama dengan 1. Pembuat nolnya x sama dengan minus 5. Jadi ini ada 2 pembuat nol. Sekarang coba kita cari dulu minus x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 itu kalau y nya sama dengan berapa y nya, kalau x nya 0 berarti ini 0 0 0, y nya sama dengan 5, berarti kalau di graf dia akan menjadi seperti ini. Ke kamu berapa tadi? 5 deh, 5. Kemudian ya
sama 1 sama -5. Jadi grafiknya salah. Batuk. Bagaimana dek? Begini terus begini ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian karena tadi soalnya kalau tidak salah minus x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 besar 0. Perhatikan ini tandanya minus, berarti benar kalau a nya kecil 0 maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Terus karena dia lebih besar dari, berarti daerah yang memenuhi adalah oh iya, kalau seperti ini kita harus buat dulu, kita bisa memperbaiki dulu posisinya sih. X pangkat 2 ini kan bisa di dalam, bagaimana tadi bentuknya, atau begini saja, X pangkat 2 ditambah minusnya di luar, kemudian 4x tambah 5, ini posisi sama lebih besar 0. Nah kalau ini minusnya saya mau hilangkan, berarti x pangkat 2 tambah 4x tambah 5 kecil 0. Nah kalau dia kecil 0 ditukar, dibalikkan tadi, kalau dia kecil 0 maka daerah yang memenuhi adalah bagaimana cara menulisnya, x lebih kecil dari berapa hasil pemfaktorannya tadi, yang kecil minus 5, karena nggak harus selalu pakai sama dengan, padahal nggak ada lagi, kecil 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini bergantung dari tanda minusnya ya. Kalau minus berarti kita harus usahakan seperti ini dulu, baru kita dapatkan daerah penyelesaian. Oke, baiklah, terima kasih, semoga kalian paham, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen atau japri pribadi saja.